Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Tiffany akan menjelaskan video yang berjudul Darurat Pengelolaan Ide dan Etika. Nah, di video tersebut pemerintah sebenarnya bisa saja memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan keadilan bagi masyarakatnya. Contohnya saja pada penggunaan handphone oleh masyarakat. Masyarakat ini sekarang ini banyak yang menggunakan handphone. Nah, di dalam handphone ini terdapat algoritma. Handphone bisa memetakan orang yang berstatus miskin dari membaca apa yang dia post, dari kualitas gambar maupun dari tempat yang dia post. Misalnya dari kualitas gambar, jika gambarnya berkualitas buruk, bisa saja dikategorikan kelas menengah atau kelas bawah. Nah, selanjutnya dari tempat yang dia post, kita bisa tahu dia berada di daerah mana, sehingga pemerintah ini sebenarnya bisa dengan mudah tanpa perlu survei langsung, tinggal hanya kirim saja orang untuk memastikan daerah tersebut daerah dengan kategori miskin. Nah, teknologi ini semakin lama akan semakin meningkat terus-menerus. Manusia di tahun yang akan datang akan menjadi spesies yang jauh lebih banyak deltanya. Atau bisa dikatakan semakin lama era manusia akan berakhir. Artinya semua sudah diambil alih oleh teknologi. Contohnya saja handphone. Di zaman sekarang ini handphone itu sudah hal yang lumrah, yang sudah jadi bagian inherent atau berhubungan erat dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, handphone ini kita kemana-mana akan selalu ada, akan selalu dibawa di saku maupun dibawa kemanapun kita pergi. Ini adalah salah satu hal yang sudah menjadi suatu bagian dari hidup kita. Kita sebagai manusia ini perlu adanya kekhawatiran akan melesatnya perkembangan teknologi, karena perubahan ini akan semakin berakselerasi dan lama-lama akan semakin meningkat, dan pada akhirnya kita tidak bisa mengontrol destiny atau takdir kita ke depan. Balik lagi ke handphone tadi. Handphone ini dahulu pada masa perang, orang-orang dibayar untuk terjun langsung mendeteksi atau memonitor perilaku seseorang. Nah, tapi di zaman sekarang ini orang-orang ini malah membayar untuk bisa dideteksi diri sendiri karena memiliki handphone tersebut. Apalagi semakin lama ia menggunakan HP terus-menerus, berjam-jam, screen time berjam-jam tanpa henti, maka semakin lama kita menggunakan handphone akan semakin dalam data dan privasi kita dikerok oleh teknologi nakal. Nah, dahulu handphone ini adalah self private seseorang, karena orang lain hanya tahu nomor kita aja, hanya tahu nomor yang kita miliki. Tapi di zaman ini orang itu hal tersebut tuh udah tidak menarik dan tidak dinikmati oleh orang-orang pada zaman sekarang. Mereka itu sekarang mengupload status keseharian, dan itu adalah sebuah privacy yang seharusnya itu kita nggak boleh lakuin. Nah, hal itu adalah contoh membocorkan privasi kita sendiri. Nah, apabila privasi kita sudah diambil oleh teknologi pemantauan, maka bisa dikatakan teknologi pemantauan itu berhasil untuk menguasai otonomi kita, dan makin lama makin hari akan semakin rentan pengerokan data atau data privasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.